Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Kemajuan teknologi yang super cepat ini sesungguhnya memberi manfaat yang positif, yaitu cepatnya informasi yang sampai kepada kita. Apa yang terjadi di tempat lain, bahkan benua lain, kita dapat dengan segera mengetahuinya. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi khususnya melalui smartphone yang ada di tangan kita memberikan dampak buruk, khususnya dengan semakin maraknya konten porno, konten-konten yang tidak sopan, bahkan konten yang sangat tidak bertanggung jawab. Pengaruh atau dampak yang bisa kita lihat adalah ketika kita menganggap hal ini biasa, hal-hal buruk, hal-hal yang tidak sopan, pornografi, itu kita anggap biasa. Maka kita tidak akan pernah merasa berdosa tatkala melakukannya, menenggelamkan diri ke dalam situs-situs demikian. Kita akan mengatakan hal-hal seperti ini sudah sangat umum dan semua orang juga melakukannya. Mereka melihat dan menikmatinya. Sikap dan tindakan amoral dan asusila akan dianggap biasa sebab banyak orang yang melakukannya. Inilah yang akan menjadi tantangan bagi iman Kristen, sebab saya dan saudara kita ini dipanggil adalah untuk hidup kudus. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai dengan yang ke-24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya pernah menyampaikan bagaimana robot ChatGPT itu begitu pandai. Bukan saja ia pandai menjawab pertanyaan, namun ketika saya mencoba bertanya tentang hal negatif seperti bolehkah kita berselingkuh, bolehkah kita mabuk-mabukan, robot ini menjawab dengan baik dan mengatakan perbuatan itu dilarang, berselingkuh itu berzina. Ya, jika robot saja yang tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai empati dan simpati dapat menjawab dengan baik, masakan kita sebagai anak-anak Allah yang sudah beroleh anugerah keselamatan tidak mengerti akan kebenaran dan tidak mengerti tentang hidup di dalam kekudusan. Kita memang memiliki status kudus, namun kekudusan adalah proses yang akan terus kita jalani. Kekudusan akan membawa kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan yang memanggil kita adalah kudus. Untuk itu kita harus hidup kudus, menjalani kehidupan dengan kudus. Inilah yang menjadi tantangan bagi anak-anak Allah di zaman ini, bahwa untuk hidup kudus dan menjaga kekudusan itu memang tidak mudah. Terlebih di hari-hari ini di mana begitu mudahnya ada begitu banyak media sosial yang menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan hidup kita. Bahkan mungkin kita akan ditertawakan tatkala kita tetap memilih untuk hidup kudus. Ketika kita melupakan Kristus dalam mengerjakan kekudusan, maka kita hanya menjadi baik secara moral dan itu bersifat legalis. Dan kita bisa menjadi seperti dunia. Panggilan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk itu kekudusan yang kita kerjakan harus berfokus dan berdasar kepada Kristus. Sehingga kasih yang kita miliki
adalah sama seperti kasih Kristus. Kesabaran yang kita miliki adalah kesabaran Kristus. Kebaikan yang kita miliki adalah kebaikan Kristus. Pengampunan yang kita miliki juga seperti pengampunan Kristus. Ingatlah, kita adalah manusia berdosa dan dapat menjadi kudus hanya bila kita dikuduskan oleh Allah. Kekudusan tidak mungkin terlaksana dan terjadi dan menjadi bagian dari hidup kita jikalau bukan karena anugerah dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kudus. Dan di dalam menjalani proses pengudusan ini, tolong kami supaya kami tetap taat, setia, dan fokus kepada kebenaran. Sehingga di dalam proses ini, semakin hari kami semakin menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih, kami memohon penyertaan-Mu supaya kami tetap hidup kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita terus mengejar kekudusan, sebab Allah yang memanggil kita adalah kudus. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.